Gabung Ginting dengan NPM 2305030301 dari kelas 2B23. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, mulai dari kurikulum pertama hingga kurikulum saat ini. Ikuti saya terus ya. A few moments later. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kurikulum. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Definisi ini menekankan aspek perencanaan dan pengaturan yang sistematis dalam proses pembelajaran dengan tujuan pendidikan sebagai acuan utama. Kurikulum bukan sekedar kumpulan mata pelajaran, melainkan suatu rencana terintegrasi yang meliputi tujuan, isi, bahan ajar, dan metode pembelajaran. Nah, yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penanaman kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan, karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda serta sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Dan yang kedua, ada kurikulum 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Nah, yang ketiga ada kurikulum 1964. Kurikulum ini dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bersirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Dan yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum ini menggantikan sistem Pancawardhana dengan orientasi pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Struktur pembelajaran lebih diklasifikasikan dan mata pelajaran dibagi menjadi kelompok umum dan kejuruan. Nah, yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini mengadopsi pendekatan tujuan instruksional dan perencanaan pembelajaran yang sistematis, dikenal dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP yang detail. Ada penekanan pada efisiensi, efektivitas, dan keterukuran hasil belajar. Dan yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini memperkenalkan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Siswa diharapkan aktif dalam proses belajar, bukan sekedar menerima informasi, fokus pada interaksi dan pengalaman belajar. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini menggabungkan unsur dari kurikulum sebelumnya, namun dinilai terlalu padat karena jumlah mata pelajaran dan materi yang banyak. Kurikulum ini sering dikeluhkan karena beban belajar siswa yang tinggi. Yang kedelapan yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum sebelumnya. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Nah, yang kesembilan yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan
silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Diterapkan sebagai jawaban atas tuntutan zaman modern dan globalisasi, menekankan pada penguatan pendidikan karakter, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Siswa dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan memiliki kemampuan berpikir kritis serta kolaboratif. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum ini merupakan kurikulum terbaru dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Fokus pada kompetensi esensial, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kemerdekaan belajar. Guru dan sekolah diberikan keleluasan dalam menyusun pembelajaran sesuai kebutuhan dan konteks lokal. Oke teman-teman, itulah sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, mulai dari kurikulum pertama hingga kurikulum saat ini. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.